Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 pada tugas besar sistem komunikasi seluler kali ini akan mempresentasikan tentang radio network optimization for GNTE. Kelompok 6 terdiri atas 5 anggota, yaitu ada Olsen Habil, Tulhami, Gilang Prayoga, Tiara Apsari, dan Nadia Saki. Pada materi kami terdapat 6 outline, yaitu ada OMTS overview, arsitektur jaringan, proses optimasi jaringan LTE, parameter optimasi LTE, drive test pada jaringan LTE, dan ada drive telestun. Untuk materi awal akan disampaikan oleh saya, Gilang Prayoga, yaitu tentang OMTS dan sedikit tentang jaringan LTE. UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System biasa disebut juga dengan Wideband Code Division Multiple Access atau WCDMA, yang merupakan teknologi generasi ketiga pada GSM. UMTS tidak kompatibel dengan CDMA 2000 atau yang sering disebut dengan CDMA saja. Kemudian UMTS menggunakan wideband AMR atau Adaptive Multi-Rate untuk kodifikasi suara, sehingga kualitas suara yang didapatkan lebih baik dari generasi sebelumnya. Dan ini adalah arsitektur LTE, terdiri atas 3 komponen, yaitu ada UA atau User Equipment, ada WTRAN, dan ada EPC yang terdiri atas MMA, HSS, SGW, PDNGW, dan PCRF. Untuk arsitektur LTE dikenal dengan istilah SAE atau Sistem Arsitektur Evolution, yang menggambarkan suatu evolusi arsitektur dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Secara keseluruhan, LTE mengadopsi teknologi IPS atau Evolved Packet System, yang di dalamnya terdapat 3 komponen penting, yaitu ada UA atau User Equipment, ada EUTRAN atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, dan ada EPC atau Evolved Packet Core. Kemudian pada bagian UA atau User Equipment merupakan perangkat dalam LTE yang terletak paling ujung yang berdekatan dengan user. Peruntukan pada LTE tidak berbeda dengan UA pada UMTS atau teknologi-teknologi sebelumnya. Kemudian ada EUTRAN yang terdiri atas beberapa InnoDB yang berfungsi sebagai penghubung antara UA dan EPC. EUTRAN atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network adalah sistem arsitektur LTE yang memiliki fungsi menangani radio akses dari UA ke jaringan core. Berbeda dari teknologi-teknologi sebelumnya yang memisahkan antara InnoDB dan RNC menjadi elemen tersendiri, pada sistem LTE WTRAN hanya terdapat satu komponen, yaitu Evolved NodeB atau biasa disingkat dengan eNodeB, yang merupakan gabungan fungsi dari keduanya. eNodeB secara fisik adalah suatu base station yang terletak pada suatu permukaan bumi atau juga dapat terletak di atas gedung-gedung. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Olsen. Baik,
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Gilang mengenai Evolved Packet Core atau EPC. EPC adalah sebuah sistem yang baru dalam evolusi arsitektur komunikasi seluler. Sebuah sistem di mana pada bagian core network menggunakan All IP. EPC menyediakan fungsionalitas core mobile yang pada generasi sebelumnya 2G, 3G memiliki dua bagian yang terpisah, yaitu circuit switch untuk voice dan packet switch untuk data. EPC sangat penting untuk pelayanan pengiriman IP secara end-to-end pada LTE. Selain itu, berperan dalam memungkinkan pengenalan model bisnis baru seperti konten dan penyedia aplikasi. Evolved Packet Core atau EPC terdiri dari 1. Mobility Management Entity, 2. Home Subscription Service, 3. Serving Gateway, 4. Policy and Charging Rules Function, 5. Paket Data Network Gateway. Yang pertama, Mobility Management Entity atau MMA. MMA merupakan elemen kontrol utama yang terdapat pada EPC. Biasanya pelayanan MMA pada lokasi keamanan operator. Pengoperasiannya hanya pada control plane dan tidak meliputi data user plane. Fungsi utama MMA pada arsitektur jaringan LTE adalah sebagai authentication and security, mobility management, managing subscription profile, dan service connectivity. Yang kedua, Home Subscription Service atau HSS. HSS merupakan tempat penyimpanan data pelanggan untuk semua data permanen user. HSS juga menyimpan lokasi user pada level yang dikunjungi node pengontrol jaringan. Seperti MMA, HSS adalah server database yang dipelihara secara terpusat pada premise home operator. Yang ketiga, Serving Gateway atau SGW. Pada arsitektur jaringan LTE, level pusat tertinggi SGW adalah jembatan antara manajemen dan switching user plane. SGW merupakan bagian dari infrastruktur jaringan sebagai pusat operasional dan maintenance. Peranan SGW sangat sedikit pada fungsi pengontrolan, hanya bertanggung jawab pada sumbernya sendiri dan mengalokasikannya berdasarkan permintaan MMA, PGW atau PCRF yang memerlukan setup, modifikasi, atau penjelasan pada UE. Demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Olsen yang sebelumnya setelah dijelaskan. Yaitu saya melanjutkan poin keempat, yaitu Paket Data Network Gateway atau PDN Gateway. Sama halnya dengan SGW atau Serving Gateway, PDN Gateway adalah komponen penting pada LTE untuk melakukan terminasi dengan Paket Data Network atau PDN. Adapun PDN Gateway mendukung Policy Enforcement Fitur, Packet Filtering, Charging Support pada LTE, trafik data dibawa oleh koneksi virtual yang disebut dengan Service Data Flow. Selanjutnya, poin nomor 5 yaitu Policy and Charging Rules Function atau VCRF. VCRF merupakan bagian dari arsitektur jaringan yang mengumpulkan informasi dari dan ke jaringan, sistem pendukung operasional, dan sumber lainnya seperti portal secara real-time, yang mendukung pembentukan aturan dan kemudian secara otomatis membuat keputusan kebijakan untuk setiap pelanggan aktif di jaringan. PCRF juga dapat menyediakan jaringan solusi wireline dan wireless, dan juga dapat mengaktifkan pendekatan multidimensi yang membantu dalam menciptakan hal yang menguntungkan dan platform inovatif untuk operator. PCRF juga dapat diintegrasikan dengan platform yang berbeda, seperti penagihan, rating, pengisian, dan basis pelanggan, atau juga dapat digunakan sebagai entitas mandiri. Nah,
Di sini ada tabel yang merupakan alokasi frekuensi 4G LTE. Di sini ada bagian di ultra operating band-nya. Kemudian di sini ada frekuensi uplink-nya dan di sini ada frekuensi downlink-nya. Untuk duplex mode-nya menggunakan FDD atau frekuensi division duplex. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai drive test. Sebelumnya saya menjelaskan drive test merupakan sebuah proses untuk optimasi suatu jaringan di suatu daerah yang dimana daerah tersebut masih dirasa kurang optimal, maka dilakukan drive test. Drive test bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real di lapangan. Mengetahui coverage sebenarnya di lapangan apakah sudah sesuai dengan coverage prediction saat perencanaan, mengetahui parameter jaringan di lapangan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, dan mengetahui ada tidaknya isu atau masalah di suatu area tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan gambaran dari drive test. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk drive test, misalnya ada laptop, di sini ada HP juga yang digunakan sebagai MS, kemudian ada GPS juga. Nah, karena namanya drive test, maka di sini kita menggunakan mobil untuk melakukan proses drive testnya. Jadi, seseorang yang akan melakukan drive test itu dia akan berada di mobil ini menggunakan beberapa alat ini, kemudian mengelilingi suatu daerah atau area yang di mana masih dirasa kurang optimal atau di mana di area tersebut memang dibutuhkan untuk dioptimasi, maka dilakukanlah drive test. Jadi seseorang itu akan mengelilingi area tersebut yang di mana area tersebut akan dilakukannya optimasi untuk mendapatkan beberapa parameter yang dibutuhkan. Jadi seperti itu gambaran untuk drive test yang bisa saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hamim. Terima kasih. Udah di-record? Udah. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan dari yang dijelaskan oleh Mbak Tiara. Selanjutnya adalah DriveTel Tools. Nah, di DT Tools ini bisa menggunakan laptop dengan dilengkapi oleh software DT seperti Nemo, Thames, ataupun lain sebagainya. Setelah itu di DT Tools juga itu harus ada GPS dan baterainya sendiri. Nah, setelah itu ada juga kita harus mengetahui untuk map info dan untuk data engineering parameter begitu. Selanjutnya di next. Nah, selanjutnya itu adalah QoS atau Quality of Service, atau lebih sering didengarnya itu adalah Major Quality of Service. Nah, di situ ada accessibility, ada mobility, setelah itu ada retainability, dan juga ada integrity. Di accessibility sendiri itu kemampuan user mengakses jaringan untuk menginisiasi komunikasi sendiri. Nah, setelah itu di mobility itu bagaimana pengguna dapat bergerak dengan mudah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa terjadi pemutusan jaringan. Nah, setelah itu ada retainability. Itu bagaimana menjaga jaringan pada performa yang bagus. Jadi tetap performanya atau kualitasnya itu tetap bagus. Setelah itu ada integrity. Itu bagaimana traffic dalam jumlah besar di dalam jaringan begitu. Di next selanjutnya.
Nah, selanjutnya itu ada major performance KPI. Sama seperti yang sebelumnya, itu ada accessibility, mobility, retainability, dan juga perbedaannya ada service integrity. Nah, untuk accessibility itu bagaimana stop success rate-nya bagaimana, setelah itu untuk call stop success rate-nya. Setelah itu untuk mobility itu lebih bagaimana kita interfree hack queue out-nya itu sukses, seperti itu. Setelah itu untuk retainability-nya itu bagaimana call drop rate-nya atau VoIP-nya. Setelah itu juga untuk service drop rate-nya itu untuk keseluruhannya, begitu. Dan terakhir itu ada service integrity. Itu untuk call download-nya bagaimana untuk rata-ratanya, kurang lebihnya begitu. Next. Nah, setelah itu ada major parameter drive test 4G LET. Nah, di sini terbagi empat bagian, itu ada RSRP, SINR, ada throughput, dan juga call drop. Nah, penjelasannya untuk RSRP itu bagaimana sinyal untuk reverse power, yaitu power dari sinyal reference. Parameter ini adalah parameter yang spesifik dari DT-LET sendiri, begitu, dan digunakan oleh perangkat untuk menentukan titik hardcover-nya. Jadi untuk hardcover-nya itu kita bisa menentukan dari sini. Setelah itu ada SINR, signal to noise ratio, adalah perbandingan kuat sinyal dibandingkan dengan noise background-nya sendiri. Itu ada S, ada I, ada N. Itu ada S-nya itu adalah sinyal yang diinginkan, I-nya adalah daya dari sinyal yang diukur, dan juga untuk N-nya itu adalah noise background-nya, begitu. Setelah itu ada throughput, itu mulai dari LET ke N not B, dua tipe untuk throughput, yaitu upload dan juga downloadnya. Setelah itu ada call drop, itu untuk pemutusan hubungan ketika ketika terjadi pembicaraan, begitu. Jadi pemutusan hubungan, gitu. Next. Nah, selanjutnya ada optimasi. Optimasi jaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja atau performansi dari suatu jaringan seluler sendiri. Nah, optimasi merupakan proses dari mana semua informasi mengenai konfigurasi perangkat, hardware, I not B, konfigurasi antena, ketinggian antena, ataupun azimutnya, begitu. Setelah itu ada juga parameter setting, acuan Key Performance Indicator atau KPI. Next. Oke, setelah itu ada proses optimasi. Itu ada dua aspek penting yang harus diperhitungkan selama proses optimasi itu terjalankan, atau proses optimasi tersebut performansinya, begitu. Ada dua. Itu pertama itu adalah user self experience
Express itulah pokoknya. Itu adalah hal yang dirasakan langsung oleh pelanggan seperti battery lifetime, habis itu ada speed data downlink dan juga uplink. Habis itu seberapa lama melakukan call stop dan juga drop call experience. Setelah itu yang kedua itu adalah network KPI terkait indikator network yang ditargetkan seperti accessibility, reliability, mobility, traffic growth ataupun ada congestion, begitu teman-teman. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Hamim. Berikut adalah tipe dari KPI. Ada 3, yang pertama RF KPI, yang kedua Service KPI, yang ketiga Operation KPI. Untuk RF KPI, targetnya sebagai optimalisasi RF untuk mengukur perencanaan, digunakan saat network planning, network rollout, dan initial optimization phase. Yang kedua Service KPI, targetnya untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diharapkan dapat dilihat oleh pelanggan, agar pelanggan merasakan perbedaan layanan yang diberikan. Digunakan saat optimasi dan commercial introduction phase, serta debugging specific problem. Yang ketiga ada Operation KPI. Digunakan untuk terus dikumpulkan dan cenderung untuk mengatur kinerja, serta proses pengoptimalan untuk lebih lanjutnya. Digunakan di all network optimization stage. Semua aktivitas optimisasi mengacu pada target KPI yang telah ditentukan. Target KPI ditentukan menyesuaikan dengan kriteria desain jaringan. Pada setiap fase optimasi jaringan, KPI yang berbeda digunakan untuk RF maupun service performance. Untuk sistem 4G sendiri yang terkait KPI, baik user maupun network dapat dikategorikan seperti pada tabel berikut. Berikut ada 3 tes skenario. Yang pertama near cell in good RF, mid cell in medium RF, serta far cell in poor RF sebagai OMTS perbandingan dari teknologi LTE-nya. Dari tabel yang ditunjukkan, menunjukkan kemungkinan target dalam kondisi RF yang berbeda. Meskipun saat ini kita fokus ke sistem LTE, namun parameter pengukuran HSP Plus menjadi referensi sebagai pembanding. Untuk RSRP pada LTE dibandingkan dengan RSCP pada UMS. Begitu juga untuk RSRQ pada LTE dibandingkan dengan ECNO. Untuk CKI juga dibandingkan dengan LTE CKI serta UMTS CKI-nya. Dalam kondisi good RF, RSRP dan RSCP lebih besar dari min 50 desibel, artinya ada kesamaan nilai parameter antara LTE dengan UMTS. Begitu juga dalam kondisi medium RF dan poor RF. Untuk RSRQ dan ECNO, perbedaan nilai parameter ada saat kondisi good RF, di mana RSRQ lebih besar dari min 8 desibel, sedangkan untuk ECNO lebih besar dari min 10 desibel. Untuk SINR hanya ada di LTE. Dalam kondisi good RF, SINR lebih besar dari 20 desibel. Dalam kondisi medium, SINR di antara 10 sampai 15 desibel. Sedangkan untuk poor RF, SINR lebih kecil dari 5 desibel. Untuk LTE, CKI, dan UMTS-nya, terdapat perbedaan nilai baik di kondisi good RF, medium RF, maupun poor RF. Perbedaan nilai parameter LTE dan UMTS dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti bandwidth, output power, dan sebagainya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang lebihnya sekian. Sebelum ditutup, ada quotes dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.